Perkenalkan, nama saya Yusniani Saingo, Prodi PKK SD, NIM 2503021. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang permasalahan peserta didik usia 7-12 tahun dan dampaknya di sekolah dasar, mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama, gambaran umum perkembangan anak. Usia 7-12 tahun sedang berada di masa belajar banyak hal, baik cara berpikir, bersikap, maupun bergaul. Menurut Jean Piaget, di usia ini anak sudah mulai bisa berpikir logis, tapi masih butuh contoh yang nyata supaya benar-benar paham. Jadi mereka biasanya lebih mudah mengerti kalau ada benda atau kejadian langsung yang bisa dilihat. Di sisi lain, menurut Erik Erikson, anak juga sedang ingin menunjukkan kemampuan dirinya. Mereka senang kalau dipuji atau dihargai, tapi kalau sering gagal atau dibandingkan, mereka bisa jadi minder dan kurang percaya diri. Yang berikut ada masalah yang sering dialami anak. Yang pertama itu ada sulit mengikuti pelajaran. Tidak semua anak bisa langsung memahami materi. Ada yang kesulitan membaca, menulis, atau berhitung. Apalagi kalau cara mengajarnya kurang cocok. Dan yang kedua ada mudah kehilangan fokus. Anak SD biasanya cepat bosan dan gampang terdistraksi. Apalagi kalau pembelajaran terlalu lama atau kurang menarik. Dan yang ketiga ada kemampuan yang berbeda-beda. Dalam satu kelas, pasti ada yang cepat menangkap pelajaran, tapi ada juga yang butuh waktu lebih lama. Ini sering jadi tantangan bagi guru. Dan yang keempat ada perilaku yang kurang terkontrol. Ada siswa yang suka ribut, tidak disiplin, atau sulit diatur. Hal ini bisa dipengaruhi dari kebiasaan di rumah atau lingkungan sekitar. Dan yang kelima ada kurang semangat belajar. Sebagian anak belajar hanya karena disuruh, bukan karena ingin sendiri. Akibatnya mereka kurang serius dalam belajar. Dan yang keenam, ada masalah pergaulan dan emosi. Anak mulai banyak berinteraksi dengan teman, tapi kadang belum bisa mengontrol emosi, jadi sering terjadi bertengkar atau salah paham. Dan yang berikut adalah penyebab terjadinya masalah. Masalah-masalah ini bisa muncul karena berbagai hal, seperti kondisi anak itu sendiri, kemampuan, minat, atau kesehatan, lingkungan keluarga, atau perhatian dan cara mendidik orang tua, lingkungan sekolah, atau cara guru mengajar dan suasana kelas, dan pengaruh teman sebaya. Dan yang berikutnya adalah dampaknya dalam pembelajaran. Karena adanya berbagai masalah tersebut, guru tidak bisa mengajar dengan satu cara saja. Dan di sini ada beberapa cara. Yang pertama, harus pakai contoh nyata. Anak lebih mudah paham kalau ada contoh langsung dari kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, metode belajar harus bervariasi supaya tidak bosan, bisa pakai diskusi, permainan, atau kerja kelompok. Dan yang ketiga, perlu perhatikan setiap anak. Guru harus peka terhadap siswa yang kesulitan dan membantu mereka. Dan yang keempat, meningkatkan semangat belajar bisa dengan memberi pujian, dukungan, atau membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Mengatur kelas dengan baik supaya tetap tertib dan nyaman untuk belajar. Dan yang berikut, melatih kerjasama anak perlu dibiasakan untuk saling menghargai dan bekerja sama dengan teman. Nah, peran guru adalah, guru bukan hanya mengajar, tapi juga membimbing dan mendampingi siswa. Guru perlu memahami karakter setiap anak, memberi semangat, dan menjadi contoh yang baik dalam sikap maupun perilaku. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan, masalah yang dialami anak usia SD itu sebenarnya hal yang wajar, karena mereka masih dalam proses berkembang. Setiap anak itu berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Tugas guru adalah menyesuaikan cara mengajar agar semua siswa bisa belajar dengan baik. Kalau ditangani dengan tepat, masalah-masalah ini justru bisa membantu anak berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih. Salam.